Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Sedang viral grup band Sukatani minta maaf ke polisi teman-teman. Sukatani minta maaf ke Kapolri karena lagu Bayar-Bayar yang mengkritik kepolisian teman-teman. Ya pada ini ya teman-teman, kenyataannya emang kalau kita laporan ke polisi kalau tidak membayar atau menyerahkan sejumlah uang, emang kenyataannya itu nggak bakal diproses teman-teman. Emang kita nggak nutup mata lah. Loh bang, lo jangan fitnah bang. Deh sekalian kalian cek deh di YouTube, di media sosial banyak kok warga masyarakat Indonesia yang ketika melapor ke polisi itu dimintai sejumlah uang. Itu fakta. Nah, gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja lihat komentar para netizen terkait band Sukatani yang meminta maaf setelah lagunya viral yang mengkritik kepolisian teman-teman. Nggak ada duit, laporan tidak diproses. Ingat kan, kasus yang pernah gue ceritain kalau gue pernah ditipu 22 juta sekian sama istri anggota TN bla bla bla, dan itu udah masuk laporannya ke polisi. Laporan ini masuk sekitar Januari kemarin, awal tahun, dan memang karena gue lagi ada beberapa kerjaan dan sibuk, jadi belum datang ke kantor polisi untuk proses klarifikasi dan pemanggilan saksi. Dan karena memang kemarin baru ada waktu, itu diproses dari Oktober, awal Oktober kemarin, itu udah diproses, oke? Dan lu tahu, gue kan setiap minggu pasti nanya dong, update-nya gimana pak? Ada kelanjutannya gimana? Saya mau tahu. Nah, kan memang harus kita follow up kan? Dan lo tahu dapat WA apa gue? Katanya mohon maaf ya, kita sedang memproses kasus yang lain. Jadi seakan-akan kayak kasus gue gak penting gitu. Apa karena gue belum kasih duit? Makanya gak diproses. Dan akhirnya karena gue memang gak pernah punya pengalaman mengenai laporin kasus, prosesnya gimana, akhirnya gue memang bikin pertanyaan di instastory gue seperti ini. Dan lo tahu jawabannya apa? Pada intinya semua yang memberikan respon adalah karena tidak ada duit. Sumpah, ini gue serius nanya. Emangnya kalau kita nggak ngasih duit, itu kasus kita nggak diproses gitu? Karena gue cukup shock aja ketika jawabannya kayak kita sedang memproses kasus lain. Berarti mau lu duluan melapor kasus, kalau ada kasus yang lebih penting, kasus lu bakal nggak diproses gitu. Atau di hold dulu gitu. 22 juta bukan duit yang kecil loh, bapak ibu yang ada di sana gitu. Bisa gak sih kayak kita tuh sama-sama penting, semua kasus tuh sama pentingnya, urgentnya juga sama gitu loh. Berarti kalau kita kasus-kasus yang biasa gak diproses gitu, kalau gak ada apa mesti pakai duit gitu. Sumpah ini serius nanya loh ya, tolong kalau kalian pernah laporan ke polisi ya, kalian melaporin kasus apa aja, tolong komen di bawah. Apakah memang harus begitu prosedurnya? Dan kalau memang bayar, mesti bayar berapa sih? Soalnya gue kan lagi butuh duit nih, makanya gue laporin kasusnya kan kena tipu 22 juta gitu. Jadi harus bayar berapa gue biar diproses kasus gue? Ada laporan yang Anda tindak lanjuti kalau nggak ada duitnya. Ada maling yang Anda tangkap. Ada kasus yang kelar Anda tangani. Yang ada orang yang kena kasus Anda poroti. Orang kehilangan HP jadi gade motor buat bayar Anda. Hilang kambing jadi hilang sapi karena berurusan dengan Anda. Ada kasus kehilangan yang cepat ditemukan barangnya tanpa bayaran. Ada. Gak bisa jawab kan? Orang udah jatuh ketiban tangga kalau ketemu Anda, Pak. Hari ini kita melihat sebuah fenomena bahwasanya kritik dibungkam, seni dibredel. Ya mungkin akan ada yang komen bahwasanya lalu sekarang aja masih bisa bikin video dan juga masih bisa untuk menyampaikan opini-opini lo tanpa dibungkam. Ya iya, mungkin gak dibungkam secara langsung, tapi pembungkaman terhadap kritik itu hari ini datang dengan kritik sama dengan anak abah, kritik sama dengan belum bisa move on, kritik sama dengan pemberontak, kritik sama dengan membenci pemerintah, ingin hidup bebas, dan lain-lain sebagainya. Padahal esensi daripada kritik itu dibutuhkan agar kita bisa tetap waras. Orang-orang yang hari ini kritik, teman-teman kita yang hari ini kritik, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan ruang-ruang hidup mereka, itu karena untuk memperjuangkan hak asasi manusia mereka di sebuah negara di mana negara merupakan pemangku kewajiban atas hak asasi manusia itu sendiri. Kalau misalkan ada yang masih menutup mata terhadap kebijakan-kebijakan negara hari ini yang sama sekali tidak pro terhadap rakyat, gue nyerah. Dan hari ini kita melihat sebuah pembungkaman yang menimpa Sukatani, yang kemudian bermula dari kematian kebebasan berekspresi itu sendiri.
saat muncul sebuah lirik-lirik lagu yang kemudian mengungkapkan fakta yang gue percaya kalau misalkan kalian semua tuh menyadari hal itu terjadi di sekitar kita. Lirik-lirik yang kemudian menyampaikan hari ini kalau kita mau minta kepada institusi kepolisian untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap publik, memberikan rasa aman dan juga keamanan terhadap publik, tapi justru untuk mendapatkan rasa aman dan juga pelayanan tadi kita harus bayar. Apakah itu sebuah kebohongan atau pencemaran terhadap institusi kepolisian yang selalu membawa-bawa nama oknum? Kita semua tahu kalau misalkan hari ini ya ditilang pakai jalur belakang, bayar. Diberhentiin di jalan, bayar. Masuk penjara, bayar. Dilaporin kemana-mana, bayar. Semua hal untuk mendapatkan sebuah keadilan yang setara negara ini harus bayar. Mungkin polisi itu bisa melarang musisi Sukatani untuk kemudian menyanyikan atau membawakan lagu bayar, bayar, bayar. Tapi kita semua sebagai masyarakat tahu bagaimana bobroknya institusi kepolisian yang hari ini kita lihat selalu bersembunyi di balik kata oknum. Mulai dari kekerasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, penyelewengan, kita semua tahu dan kita semua menjadi saksi terhadap butuhnya evaluasi daripada institusi kepolisian, bukannya malah membungkam masyarakat yang mencoba untuk menyampaikan kritik mereka lewat salah satunya seni. Kalau musik itu suara rakyat, kenapa harus dibungkam? Musik itu harusnya bebas berekspresi, tapi pas ada yang nyentil realita, kok harus dihapus? Band Sukatani baru aja viral gara-gara lagu bayar yang ngebahas realita. Tapi tiba-tiba mereka minta maaf and tarik lagunya dari semua platform. Padahal banyak musisi yang bilang jangan ditarik, musik itu ekspresi. Kenapa pas lagu ini mulai rame malah hilang? Menurut lo, ini langkah yang tepat atau justru bikin musik kehilangan kebebasannya? Band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Gak harus minta maaf, Bang. Gak harus. Abang itu bikin lagu sebagai bentuk kritikan ke polisi. Kalau kata Pak Listio Sigit, justru abang itu harusnya jadi sahabat Polri. Yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi, itu jadi sahabatnya Kapolri. Kapolri loh yang ngomong, Kapolri. Ini bukan gue yang ngomong. Kalau ada yang bilang polisi gak semua jelek, iya gue akuin kok. Di daerah-daerah, di pedesaan, di perbatasan wilayah, perbatasan negara, di kampung-kampung, itu polisinya baik-baik banget, beneran, baik. Gue juga banyak teman polisi, dan itu banyak yang baik. Tapi nggak harus menutup mata juga kalau yang brengsek juga banyak. Citra polisi itu makin lama makin buruk. Kayaknya Kapolri emang harus diganti gitu. Nih Pak ya, buat Bapak Listio Sigit, udah Pak, buat Bapak Prabowo coba tolong diganti Kapolrinya Pak, siapa tahu capek Pak, biar ada kesegaran, punya harapan baru. Minta tolong ini Pak, minta tolong Pak. Kami bersama band Sukatani. Ini adalah salah satu hashtag yang sekarang sedang trending di X dan viral di media sosial. Karena salah satu band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, yaitu band Sukatani, memohon maaf pada Kapolri dan menarik lagu-lagunya dari berbagai platform yang ada. Melalui video ini, saya pribadi akan support band Sukatani. Dan ini adalah lirik lagu yang kemudian mereka buat untuk mengkritik oknum-oknum polisi yang bermasalah. Tapi lewat lirik lagu inilah juga mereka akhirnya kena masalah. Secara pribadi, saya masih ingat bagaimana ada pameran tempo lalu yang kemudian juga jadi masalah. Akhirnya sekarang lagu juga punya jadi masalah. Sepertinya Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Apakah ini awal mula kita masuk pada ruang orde baru gitu ya? Dan ini sangat menakutkan sekali. Padahal kita adalah negara demokratis yang kebebasan berpendapatnya juga kemudian dijamin oleh undang-undang. Apakah kemudian oknum-oknum polisi ini takut sama lagu, tapi tidak takut sama Tuhan? Dan kita harus waspada teman-teman semua. Boleh jadi hari ini lagu, kemarin pameran, besok kita bersuara semacam ini aja, dilarang. Ayo dong teman-teman semua, bantu suarakan kebebasan berpendapat itu. Dan jangan salahkan kalau masyarakat bergerak, karena pada akhirnya masyarakat bergerak itu karena oknum, pejabat, dan penguasa hari ini tidak pro terhadap rakyat. Jadi poin utamanya, ya kita harus kawal ini semua. Jangan sampai ada band-band yang selanjutnya juga dipermasalahkan. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Dah, teman-teman semua. Hati-hati teman-teman.
Gimana ini? Bukannya kemarin ada statement Pak Kapolri mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat yang mengkritik institusinya itu adalah sahabatnya. Lagu dari band Sukatani ini kan yang judulnya Bayar-Bayar itu adalah ekspresi, Pak, ya kan? Kok jadinya disuruh minta maaf? Siapa ini anak buah Bapak yang menyuruh minta maaf? Itu lagu loh, Pak, enak loh, itu lagunya metal. Aduh, kayak gitu loh, Pak, enak lagunya loh. Kok jadinya berakhir di take down sih video lagunya? Kan itu kan kreasi dari anak muda Indonesia. Berarti yang mengkritik sekarang ini bukan sahabat ya Pak ya, jadi musuh ya otomatis ya Pak ya gitu ya. Padahal loh ya, kalau misalnya kita bisa berpikir positif, semua kritikan-kritikan itu bisa membuat institusinya itu menjadi lebih baik. Karena itu harapan masyarakat. Sebenarnya masyarakat kritik sana, kritik sini, sampai video-videokan hal-hal yang buruk, oknum-oknum yang melakukan kesalahan. Itu adalah bentuk kritik agar institusinya itu bisa lebih diperbaiki. Agar oknum-oknum atau calon oknum-oknum ya, itu tidak bertindak semena-mena lagi. Atau sesuai poros nih kerjaannya kayak gitu Pak. Buat band Sukatani, semangat ya, dan terima kasih sudah mewakili rakyat Indonesia dari lagu kalian. Saya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami. Sumpah ya, culun banget. Sama lagu kok takut, anjir. Ini menyedihkan, kebebasan berekspresi di negara kita sekarang benar-benar menjadi tanda tanya. Nggak belajar gitu dari penurunan lukisan Pak Yos. Semenjak kejadian itu, akibatnya lukisannya tuh beredar banyak gitu. Tersebar di mana-mana. Kali ini pun sama, gue awalnya nggak tahu Sukatani. Adanya kejadian ini gue jadi tahu lagunya kayak gimana, lirik dari lagu yang dilarang itu kayak gimana. Ya so far gue suka liriknya, bagus menurut gue. Bahkan sekarang tuh banyak yang upload lagunya. Jangan-jangan kedepannya justru makin banyak yang nge-cover lagunya. Karena ya karya itu abadi. Mau seberapa banyak buku yang dibakar atau dilarang beredar pas zaman Orba, di zaman sekarang itu bermunculan lagi. Lagu-lagu yang dilarang beredar, film-film yang dilarang tayang, lukisan-lukisan yang diturunkan. Itu nggak akan pernah mati, Pak. Percuma. Jangan batasi kebebasan berekspresi kami. Kami bersama Sukatani. Mau bikin SIM bayar polisi, ketilang di jalan bayar polisi, touring motor gede bayar polisi, angkot mau ngetem bayar polisi, aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi, mau bikin gigs bayar polisi, lapor balang hilang bayar polisi, masuk ke penjara bayar polisi, keluar penjara bayar polisi, aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Mau korupsi, bayar polisi, mau gusur rumah, bayar polisi, mau babat hutan, bayar polisi, mau jadi polisi, bayar polisi. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Jujur sebelumnya gue Sukatani, tahu doang nama band itu Sukatani, tapi gue nggak tahu lagunya, nggak tahu wujudnya kayak apa, bandnya juga gue nggak tahu, musiknya kayak apa gue nggak tahu. Tapi karena hal-hal ramai yang terjadi, gue jadi tahu Sukatani lagunya kayak apa. Gue jadi tahu ada lagu ini. Gue juga jadi tahu juga kalau ada yang tidak suka dengan lagu ini. Semangat terus buat Sukatani. Semoga bisa terus bikin lagu-lagu yang oke, yang benar. Karena tidak semua orang suka denger polisi yang baik hati. Ada karya musisi judulnya Bayar. Waduh. Karena dibilang terlalu keras, akhirnya justru minta untuk di take down. Terus kemudian musisinya malah klarifikasi. Lucu ya, saat ada kasus plagiarisme di coffee shopnya nggak klarifikasi. Klarifikasi pun nggak ada cenderungannya kemana sekarang. Ini malah ada musisi yang harusnya kan menyuarakan permasalahan kita ya, dan mereka malah yang minta maaf pada Kapolri. Kalau menurutku, semakin lagu ini dilarang diedarkan, semua coffee shop Indonesia harus memutar lagu ini. Bayar. Biar semakin didengarkan. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku unik sih, lucu hal ini. Karena kalau Mas perhatiin, liriknya tuh sederhana, tapi lebih mematikan dibanding pidato yang panjang. Tapi bukannya hal itu tuh malah semakin menegaskan dari lagu ini bahwasanya ada sistem yang nggak mau dipertanyakan, terus ada realitas yang berusaha ditutupi, sama kebenaran yang membahayakan. Wow. Karena aku komentari kultur kopi, hal yang bisa aku lakukan adalah mengkampanyekan lagu-lagu ini diputar di seluruh coffee shop. Kalau kamu gimana? Kalau dari sisi musisi sendiri itu? Dari aku sendiri sebagai musisi, menghapus lagu itu tidak akan menghapus realitas yang dikritiknya. Malah semakin dihapus, semakin kita membara ingin memperjuangkannya.
Berarti itu ya, harus dikawal atau gimana? Yang aku percaya mas, sebagai musisi, ketika sebuah lagu itu dilarang, lagu tersebut nggak akan pernah benar-benar mati. Malah itu akan bertransformasi menjadi sebuah perjuangan yang layak diperjuangkan. Nice. Katanya negeri demokrasi, katanya juga negeri dengan kebebasan berpendapat. Tapi kok ada kasus lagi nih, salah satu band bernama Sukatani disuruh take down lagu, terus disuruh klarifikasi karena lagu yang berjudul Bayar Bayar Bayar, yang katanya isinya membuka keborokan yang terjadi di institusi kepolisian. Mohon maaf nih bapak-bapak, kalau misalnya ada seniman, mau itu lewat lagu, lewat lukisan, yang mengkritik institusi negara, ya harus diapresiasi. Kalau perlu jadi bahan evaluasi, oh ternyata masih ada ya oknum-oknum yang berlaku demikian di institusi terkait. Lagian kan si anggota bandnya juga udah bilang, katanya itu lagu ditujukan untuk para oknum, bukan institusi kepolisian secara keseluruhan. Kan kalau kayak gini jadi rip demokrasi lagi, jadi balik ke zaman-zaman kegelapan kayak dulu lagi. Katanya Indonesia nggak gelap. Ya, itulah teman-teman, pada intinya yang mengkritik paling keras itu sahabat polisi itu cuman omong kosong teman-teman. Pada saat ini masih ada pemukaman teman-teman. Kita nggak tahu di luar sana pemukaman mungkin pasti ada. Ini karena sudah viral saja teman-teman. Yakinlah rakyat Indonesia ini semakin dibungkam, semakin keras akan disuarakan teman-teman. Saya setuju, nyanyikan lagu Bayar-Bayar ini di semua coffee shop agar pemerintah mendengar, ataupun kalau bisa sampai Presiden Prabowo pun mendengar lagu ini. Karena kenyataannya masih banyak polisi-polisi brengsek di luar sana. Karena kenyataannya banyak polisi-polisi brengsek di luar sana yang masih memungut pungli ketika seseorang melapor kasusnya, atau ketika seseorang memproses atau enggak ketika seorang memproses perpanjangan SIM, pajak, masih banyak pungli-pungli di sana teman-teman. Ya walaupun memang tidak semua polisi itu buruk atau brengsek, tapi yakinlah di Indonesia ini masih banyak polisi-polisi yang brengsek teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.